Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayudhya Salma Pradina dengan NIM 1121 0251 000058 dari kelas 4B, jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai filsafat teknologi. Filsafat teknologi adalah salah satu cabang filsafat khusus yang melakukan analisis filsafati tentang teknologi dengan berbagai unsur dan seginya. Menurut salah seorang tokoh pelopor filsafat teknologi yaitu Carl Micham, persoalan-persoalan filsafati tentang teknologi ini terbagi menjadi dua jenis, di mana yang pertama ini menyangkut soal-soal teoritis tentang sifat dasar teknologi, hubungannya dengan ilmu, struktur tindakan teknologis, intisari mesin, dan perbedaan antara mesin dengan manusia. Semua ini tuh tergolong persoalan-persoalan epistemologis dan metafisik. Kemudian jenis persoalan yang kedua itu bersifat praktis, di mana menyangkut persoalan-persoalan etis mengenai misalnya keterasingan dalam masyarakat industri, kemudian senjata nuklir, pencemaran, dan praktek keinsinyuran yang profesional. Filsafat teknologi ini berusaha menyajikan suatu penjelasan yang beralasan tentang arti dan sifat dasar teknologi. Hal ini melibatkan pembahasan tentang struktur pengetahuan teknis dan macam realistis barang-barang teknologis. Seorang tokoh filsafat teknologi lain, yaitu Marvin Glasberg, menambahkan bahwa selain menjelaskan arti teknologi, filsafat teknologi ini juga membahas peranan teknologi dalam unsur-unsur manusiawi, di mana pembahasan itu tuh berusaha mencari jawaban terhadap persoalan-persoalan semisal apakah dampak teknologi terhadap kebudayaan dan masyarakat, atau bagaimanakah perkembangan teknologi yang mengubah konsep-konsep manusia tentang kebenaran, keadilan, dan keindahan. Pada puncak dari semua personal sejenis tersebut nih, persoalan sejenis tersebut, filsafat teknologi itu berusaha menerangkan apakah dan bagaimanakah perkembangan teknologi telah mendorong mengubah pandangan manusia mengenai makna dan tujuan hidup di masa lampau, masa sekarang nih, dan masa di waktu mendatang. Seorang ahli filsafat bernama Max Black merinci tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh para filsuf teknologi. Di antaranya yang pertama itu menganalisis konsep-konsep yang telah dipakai oleh para pelaku teknologi seperti misalnya efisiensi, keterampilan, rasionalitas, dan otomasi, hingga diperoleh gambaran yang memadai tentang teknologi dan unsur-unsurnya. Yang kedua itu ada mengajukan usul-usul yang berasas dan beralasan untuk menyempurnakan konsep-konsep itu dan pengungkapannya dengan kata-kata. Yang ketiga itu mempunyai pandangan-pandangan yang berasas dan beralasan sebagai kritik moral mengenai berbagai pokok pertikaian, seperti misalnya nih pengguguran, hak-hak generasi belakangan, pengendalian penduduk, insinyuran biologis, serta pengendalian dan perbaikan teknologi. Filsafat teknologi ini mulai berkembang di Jerman dan Prancis. Karya pemulaan yang dianggap merupakan suatu filsafat teknologi yang sistematis adalah buku seorang pemikir Jerman bernama Ernst Kapp yang menganut aliran filsafat Hegel. Dalam bukunya nih, itu sikap melakukan analisis yang terinci tentang peralatan teknologi dengan perekaan arti pentingnya yang bersifat manusiawi atau kultural, di mana dua asas umum yang dikemukakannya ialah bahwa mesin memerlukan pembahasan filsafati yang terinci dan bahwa teknologi itu memerlukan kritik yang lebih tajam ketimbang penilaian-penilaian secara lahiriah yang diberikan oleh para pengkritik sosial maupun sastra. Sebagai kesimpulan khususnya, Kapp ini menyatakan bahwa alat-alat berfungsi sebagai perpanjangan dari organ tubuh manusia. Di Prancis, Episnes mengemukakan teori umum tentang teknologi dalam bukunya yang berjudul Les Origines de la Technologie yang terbit di tahun 1897, mulai dasarwasa tahun 60-an dalam berbagai kongres dunia tentang filsafat, dibahas tentang topik-topik yang berkaitan dengan sesuatu segi filsafat teknologi. Akhirnya, dalam World Congress for Philosophy yang ke-16 pada tahun 1978 di Düsseldorf, Jerman, filsafat teknologi diakui secara internasional sebagai suatu cabang filsafat yang baru dan penting. Jadi, dalam kedudukannya sebagai suatu cabang filsafat khusus yang dianggap mapan, filsafat teknologi itu masih berusia muda dan karenanya juga ruang lingkupnya yang belum pasti.
Selain penilaian etis terhadap akibat-akibat praktis dari teknologi pada kehidupan manusia, menurut Carl Meacham, filsafat teknologi itu meliputi suatu epistemologi tentang pengetahuan praktis dan suatu ontologi tentang barang teknologis. Epistemologis adalah suatu telaah mengenai rakitan, persyaratan, dan berlakunya sah dari pengetahuan manusia. Dengan demikian, salah satu tugas pokok filsafat teknologi ialah menganalisis secara cermat susunan pengetahuan teknis, berbagai persyaratan pengetahuan itu, dan berlakunya secara sah. Kemudian, ontologi, menurut pengertian modern adalah teori mengenai sifat dasar dan ragam-ragam kenyataan. Ontologi ini berusaha menyelidiki dan menganalisis sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental dan cara-cara berlainan yang menunjukkan bahwa sesuatu entitas, misalnya nih objek fisik atau hal abstrak umpamanya bilangan, dapat dikatakan ada. Dengan demikian, suatu tugas pokok lainnya dari filsafat teknologi ialah menjelaskan sifat dasar dan keberadaan yang nyata dari barang-barang teknologis. Barang-barang teknologis itu dapat berupa misalnya alat, senjata, mesin, perlengkapan tubuh, dan hasil produksi. Sebagai contoh saja dapat dikemukakan bahwa teori tentang status ontologis dari barang teknologi yang terbanyak diterima orang ialah teknologi dari Enscape berdasarkan analisis secara antropologis. Dengan melakukan perbandingan secara luas antara anatomi tubuh manusia dan barang-barang teknologis, dapat menyimpulkan bahwa senjata dan alat pada dasarnya adalah proyeksi atau perpanjangan dari tubuh manusia. Misalnya nih, pakaian dan rumah adalah perpanjangan dari kulit dan rambut manusia. Kemudian ada pula tapel yang merupakan perpanjangan dari lengan manusia yang melempar sesuatu benda. Dengan memakai istilah teknofilosofi, seorang guru besar filsafat yang berasal dari Argentina, Mario Bunch, menyatakan bahwa filsafat teknologi masih belum matang dan merupakan cabang pengetahuan yang belum berkembang. Adapun filsafat teknologi dapat dipandang sebagai gabungan dari 5 cabang filsafat yang merupakan kuncup-kuncup bunga yang hampir mekar. Yaitu pertama ada teknoepistemologi. Teknoepistemologi ini adalah filsafati tentang pengetahuan teknis. Persoalan yang dibahasnya antara lain adalah bagaimana membedakan pengetahuan teknologis dari pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmiah, atau adakah metode teknologis yang sejajar dengan metode ilmiah, atau apa saja aturan-aturannya. Kemudian yang kedua ada teknometafisik. Teknometafisik ini adalah filsafati tentang sifat dasar sistem-sistem buatan, dari mesin-mesin sederhana sampai sistem-sistem manusiawi yang rumit. Persoalan yang dibahasnya itu antara lain ada apakah persyaratan-persyaratan ontologis dan teknologi, atau apa khasan dari semua barang teknologi yang membedakan dari benda-benda alamiah. Yang ketiga ada pula teknoasiologis. Teknoasiologi adalah telaah filsafati tentang penilaian-penilaian yang dilakukan oleh para ahli dalam pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan teknologis mereka. Persoalan dibahas tuh diantaranya ialah nilai-nilai apakah yang dipegang oleh para ahli teknologi. Kemudian yang keempat, itu ada teknoetis. Teknoetis adalah cabang etika yang menyelidiki pokok-pokok pertikaian moral yang dihadapi oleh para ahli teknologi dan masyarakat umum dalam hubungannya dengan dampak sosial dari proyek-proyek teknologis yang berskala besar, seperti misalnya pengendalian kelahiran secara massal, perkenalan terhadap biji padi yang ajaib, pembangunan bendungan raksasa atau pabrik tenaga nuklir, dan sebagainya. Persoalan yang dibahasnya itu antara lain ialah bagaimana seorang dapat mencirikan suatu barang teknologis atau jasa teknologi yang baik atau buruk, dan apakah dapat dibenarkan secara moral untuk mengalihkan teknologi kepada bangsa-bangsa sedang berkembang tanpa terlebih dahulu mempelajari dampaknya terhadap kesempatan kerja, pembagian kekayaan, dan segi-segi sosial lainnya. Kemudian selanjutnya yang kelima ada teknoprasiologi. Teknoprasiologi adalah telaah filsafati tentang tindakan manusia yang dibimbing oleh teknologi. Persoalan yang dibahasnya antara lain ialah bagaimana konsep tindakan rasional dapat diwujudkan secara pasti, atau bagaimana seorang dapat merumuskan dalam istilah-istilah umum derajat efisiensi dari suatu sarana terhadap suatu tujuan tertentu.
Pada akhir karangannya, Bach menyampulkan bahwa filsafat teknologi merupakan sebuah bidang yang tengah mekar dengan kemungkinan-kemungkinan yang luar biasa. Pengembangan secara sistematis memerlukan pengenalan baik pada proses teknologis dengan segenap pengetahuan latar belakangnya, maupun pada pengetahuan filsafat dewasa ini. Pembahasan tentang pengertian teknologi pada masa kini ternyata tercetus dalam bentuk beraneka ragam. Nah, menurut George Kneller, berdasarkan usul-usul perkataannya, istilah teknologi ini berasal dari kata Yunani, yaitu techno, yang berarti seni atau keterampilan. Teknologi pada dasarnya adalah suatu ikhtiar praktis, yaitu usaha untuk mengubah dunia daripada usaha untuk memahaminya. Karena itu, Kneller menganggap teknologi sebagai suatu usaha yang berkembang secara historis untuk membuat mesin-mesin dan alat-alat lain, merencanakan teknik-teknik dan proses-proses, mengubah dan menciptakan bahan-bahan, dan mengorganisasikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Untuk mengatasi kesulitan atau keanekaragaman dan kesimpang siuran yang terdapat pada pengertian teknologi di zaman modern ini, oleh karena itu perlulah dilakukan analisis secara tertib, langkah demi langkah. Teknik sendiri memberikan bahasa secara tertib, mulai dari pengertian teknologi sebagai barang buatan, terus kegiatan manusia, dan kumpulan pengetahuan sehingga dapat dicapai pemahaman yang lebih jelas. Yang pertama, itu ada terkait teknologi sebagai barang buatan. Dalam membahas pengertian teknologi, perlu digunakan hampiran historis maupun hampiran sistematis secara berbarengan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lengkap. Menggunakan salah satu hampiran saja hanyalah memberikan gambaran separuh dari kenyataan yang sesungguhnya. Barang-barang buatan yang merupakan teknologi itu tidak hanya menunjukkan kemampuan indrawi manusia saja, melainkan lebih mencerminkan kemampuan pikirannya untuk menciptakan dan merancang segala hal sebelumnya tidak ada. Nah, Lord Richter Calder menegaskan bahwa kemampuan itu sebagai dari masa yang tertua dan mulai dengan alat-alat yang paling sederhana. Setiap penemuan dan penciptaan berdasarkan pada kenyataan bahwa manusia bukan hanya satu makhluk konseptual, melainkan juga suatu makhluk konseptual yang mampu mengamati, mengingat, dan mengajarkan gambaran angan-angan. Ia dapat membuat suatu perencanaan mental, kemudian suatu hayalan teknopoetis, bahkan bila mana sarana untuk senyatanya membuatnya tidak tersedia. Pembahasan sistematis tentang seni dan kerajinan ini merupakan pengungkapan yang paling sederhana dari arti teknologi. Dari akar-akar kata Yunani, yaitu tadi techne, yaitu seni kerajinan, dan logia berarti perkataan. Bangsa Yunani kuno tidak mempunyai istilah gabungan semacam itu karena para filsufnya ini memisahkan keterampilan tangan dan usaha-usaha intelektual. Pembuatan barang-barang buatan dari manusia itu telah dimulai sejak zaman prasejarah manusia. Oleh karena itu, zaman yang lampau dalam pertumbuhannya dibedakan dalam zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa betapa pentingnya teknologi dalam pertumbuhan dari zaman ke satu hingga ke zaman lainnya. Ada pula Gehlen dalam bukunya yaitu Man in the Age of the Technology yang merupakan terjemahan dari bahasa Jerman berpendapat bahwa dalam sejarah perkembangan manusia hanya ada dua titik waktu yang sangat penting. Yaitu yang pertama itu ada revolusi Neolitik, di mana mulai titik waktu ini manusia beralih dari hidup mengembara dan berburu ke keadaan hidup menetap dengan mengembangkan pertanian dan pemeliharaan hewan. Yang kedua itu ada revolusi industri, yaitu berkembangnya kebudayaan mesin yang memenuhi kebutuhan manusia dan mengubah tatanan kehidupannya. Seorang ahli lain bernama Ladislav Thon membedakan tiga ragam dasar teknologi yang sekaligus menunjukkan perkembangan historis yang berlainan. Yaitu ada pertama alat, yaitu sesuatu alat misalnya seperti kapak, palu, mengungkit, obeng, atau pisau. Yang kedua itu ada mesin. Mesin adalah suatu sistem peralatan yang tidak menggunakan tenaga manusia, melainkan sumber-sumber tenaga di luar manusia seperti misalnya hewan peliharaan, atau tenaga angin, atau arus listrik.
Mesin yang lebih tinggi ragamnya menggunakan tenaga yang merupakan perubahan bentuk dari suatu sumber daya alam, misalnya air yang telah digodok mendidih berubah menjadi tenaga uap. Kemudian ada pula automaton, perlengkapan teknologi yang paling tinggi ragamnya dan paling canggih dinamakan automaton, yaitu perlengkapan otomatis yang dapat berjalan dan mengatur sendiri. Perlengkapan ini berdasarkan asas sibernetika yang menggantikan fungsi pengendalian manusiawi, di mana mampu membuat keputusan dan mengatur sendiri. Misalnya nih, lemari es yang kalau udaranya di dalam itu suhunya terlampau dingin, maka akan mematikan sendiri mesin pendinginnya. Nah, demikianlah pengertian teknologi sebagai barang buatan manusia. Selanjutnya, status ontologis teknologi ini tuh umumnya diterima para ahli sebagai perpanjangan dari organ tubuh manusia dalam perkembangan terakhir yang meninggalkan teknologi mekanis menuju teknologi elektronis. Menurut Herbert Marshall, dalam bukunya, yaitu Understanding Media, The Extension of Man, 1964, berbagai perlengkapan elektronik tetap merupakan perpanjangan atau ekstensi dari manusia, yaitu sistem syarafnya. Persoalan yang sampai saat ini terakhir sekarang masih diperdebatkan para ahli ialah masalah kecerdasan buatan. Misalnya komputer yang bisa bermain catur dan menang sebagai ekstensi dari pemikiran manusia. Tak dapat disangkal nih, teknologi itu memegang peranan yang sangat penting dalam sejarah perkembangan manusia sejak masa lampau yang jauh sampai di zaman modern saat ini. Selanjutnya, teknologi sebagai kegiatan manusia. Pengertian teknologi sebagai barang buatan kurang lengkap dan terlampau sempit. Oleh karena itu, barang buatan hanyalah suatu hasil akhir dari sebuah proses atau rangkaian kegiatan yang telah berlangsung sebelumnya. Nah, pembahasan tentang pengertian teknologi harus menjelaskan kegiatan apa atau bagaimana yang telah terjadi sehingga menghasilkan berbagai barang buatan dari manusia itu. Setiap barang buatan yang merupakan teknologi tentu dibikin oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kegiatan manusia yang termasuk pengertian teknologi pada pokoknya dapat dibedakan di dalam dua jenis, yaitu membuat dan menggunakan. Membuat adalah kegiatan merancang dan menciptakan sesuatu barang buatan, sedangkan menggunakan adalah melakukan suatu kegiatan sesuai dengan fungsi suatu barang buatan yang telah dibikin. Sebagai contoh, misalnya pembuatan perahu pada zaman dahulu. Orang-orang terlebih dahulu membuat kapak, palu, gergaji, dan alat pengukur. Kemudian barulah orang-orang membuat perahu dengan menggunakan alat-alat itu. Jadi, dalam pembikinan suatu perahu yang senyatanya dilakukan dua jenis kegiatan, yaitu membuat dan menggunakan. Dalam zaman modern sekarang nih, kegiatan menggunakan berbagai peralatan, mesin, dan perlengkapan lainnya dalam pabrik untuk memproduksi atau membuat suatu barang buatan tampak lebih menonjol. Kedua kegiatan membuat dan kegiatan menggunakan itu sebagai teknologi harus dibedakan. Dengan demikian, jelaslah kini apa yang dimaksud dengan teknologi sebagai kegiatan manusia. Tidak setiap kegiatan manusia itu adalah teknologi, melainkan hanyalah kegiatan yang mempunyai dua ciri pokok, yaitu efisien dan bertujuan tertentu yang menyangkut kebutuhan kebendaan. Efisiensi adalah sebuah konsepsi yang menunjukkan perbandingan terbaik antara suatu kerja dengan hasilnya. Oleh karena itu, ada dua faktor, yaitu kerja dan hasil. Maka perbandingan terbaik itu harus dilihat dari salah satu faktornya dan tidak dapat dilihat dari keduanya. Kemudian ada pula istilah teknologi sebagai kumpulan pengetahuan. Pelaksanaan kegiatan manusia membuat dan menggunakan suatu barang buatan mencakup teknik tertentu. Suatu teknik yang sederhana dapat diperoleh secara intuitif, tapi teknik yang rumit dan luas hanya bisa didapatkan melalui pengetahuan, yaitu analisis yang lebih mendalam lagi terhadap teknologi sebagai suatu kegiatan manusia yang secara sistematis, langkah demi langkah, dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara efisien sampai pada faktor pengetahuan yang mendasari kegiatan itu. Pengetahuan ini tuh harus dipelajari oleh manusia, baik dari pengalaman sendiri maupun dari sumber-sumber lain untuk dapat melakukan kegiatan yang merupakan teknologi.
Dengan demikian terdapat konsepsi yang ketiga tentang pengertian teknologi sebagai kumpulan pengetahuan yang melengkapi pengertian teknologi sebagai barang buatan dan sebagai kegiatan manusia yang efisien dan bertujuan. Seorang ahli, yaitu Tom Burns, mengartikan teknologi sebagai kumpulan pengetahuan, tetapi pengetahuan itu dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pengetahuan yang masih terdapat pada bangsa yang terbelakang atau kurun masa sebelum industrialisasi zaman modern, dan pengetahuan yang telah bersangkut paut dengan masyarakat industri. Yang pertama, tadi sehubungan dengan bangsa-bangsa primitif atau terbelakang dan dengan masa-masa prasejarah atau sejarah sebelum industrialisasi menurut arti modern. Dan dalam konteks arkeologi dan antropologi sosial, istilah itu menunjuk pada kumpulan pengetahuan yang tersedia untuk pembentukan perkakas-perkakas dan alat-alat segala macam, untuk pelaksanaan kerajinan-kerajinan dan keterampilan-keterampilan manual, dan untuk pengembangan atau pengumpulan bahan-bahan segala macam. Yang kedua itu ada sehubungan dengan masyarakat-masyarakat yang sudah berindustrialisasi atau yang sedang menjadi demikian. Istilah itu menunjuk pada keseluruhan atau suatu sektor teratur dari kumpulan pengetahuan tentang asas-asas dan penemuan ilmiah serta proses-proses industrialisasi, proses-proses industri yang sekarang ada maupun yang sebelumnya ada, sumber-sumber tenaga dan bahan-bahan, dan metode-metode transmisi dan komunikasi yang dianggap relevan untuk pembuatan ataupun perbaikan barang-barang dan jasa-jasa. Jadi, pengertian teknologi sebagai kumpulan pengetahuan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengetahuan yang masih bersifat tradisional sebelum terjadinya industrialisasi dan pengetahuan yang telah bercorak modern dalam masyarakat industri untuk produksi berbagai barang dan jasa. Sehubungan dengan lebih terinci dan tegas tentang ragam-ragam pengetahuan yang merupakan teknologi dibuat oleh Mario Bunch. Menurut pendapat Bunch, ada 4 ragam teknologi sebagai pengetahuan. Yang pertama itu ada keterampilan indrawi, kemudian yang kedua ada aturan-aturan berdasarkan pengalaman praktik, yang ketiga pernyataan-pernyataan atau pragmatis, dan yang keempat teori-teori teknologis. Kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu terkait suatu pembahasan filsafati tentang teknologi dengan berbagai persoalannya. Sebelum memasuki pembahasan terkait filsafat teknologi ini, pengertian filsafat teknologi dan ruang lingkupnya sebagai salah satu cabang filsafat khusus yang melakukan analisis filsafati tentang teknologi berikut aneka unsur dan seginya harus lebih dahulu kita ketahui. Bagi orang awam, teknologi mungkin dipahami sebagai semua barang buatan yang digunakan manusia dari pakaian, sepatu, alat dapur, bola lampu sampai segala macam mesin dan persenjataan mutakhir. Namun bagi sebagian masyarakat lainnya, teknologi itu mungkin dipandang sebagai aneka sarana maupun prosedur untuk kemajuan masyarakat, seperti misalnya teknologi komunikasi, teknologi pendidikan, untuk teknologi pertanian. Adapun pengertian teknologi diantaranya sebagai barang buatan, kegiatan manusia, dan kumpulan pengetahuan yang dikemukakan oleh para ahli. Barang teknologis di atas alat, mesin, dan automaton. Kegiatan teknis menyakup terutama proses pembuatan dan penggunaan manusia secara efisien yang bertujuan memenuhi kebutuhan kebendaan. Pengetahuan teknologis meliputi pengetahuan yang masih bercorak tradisional berdasarkan ilham, pengalaman, atau percontohan, dan pengetahuan yang telah bercorak modern berdasarkan pengamatan, percobaan, dan metode ilmiah lainnya. Oleh karenanya, memahami pengertian teknologi sebagai barang buatan saja atau kegiatan manusia sebagai semata-mata ataupun hanya sebagai kumpulan pengetahuan terasa tidak lengkap dan kurang memuaskan. Teknologi adalah sebuah sistem keterampilan praktis yang selengkapnya mencakup 5 segi, yaitu tujuan, lingkungan sekeliling, sumber, komponen aktivitas sebagai proses kegiatan, dan pelaksanaan kontrol sebagai umpan balik. Dengan menganalisis semua segi itu, satu persatu secara lengkap, dapatlah dipahami tentang teknologi yang lengkap. Filsafat teknologi membahas persoalan hubungan antara teknologi dengan ilmu yang terlebih dahulu, menunjukkan segenap ciri perbedaan teknologi dengan ilmu maupun ilmu terapan, dan kemudian membuktikan terjadinya hubungan saling melengkapi di antara keduanya. Dalam abad modern dewasa ini, teknologi dan ilmu tidak dapat hidup sendiri-sendiri, melainkan harus saling menghidupi untuk kelangsungan masing-masing. Teknologi ini terbukti merupakan gejala hidup
yang isinya kaya raya dan pesonanya ini tuh sungguh luar biasa untuk ditulis. Seorang yang ingin mempelajari hal-hal ikhwal tentang teknologi dapat memulainya dari segi mana saja atau cabang ilmu apapun dan tidak akan kehabisan bahan-bahan yang menarik seumur hidupnya. Demikian materi tentang filsafat teknologi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.